Sebenarnya aku udah capek banget. Banyak beban pikiran yang aku pendam sendirian. Banyak keluh kesah yang sulit kuceritakan. Jujur, saat ini aku sangat terjatuh dan ingin sekali menyerah. Aku nggak bisa terus pura-pura kuat, padahal hatiku sangatlah hancur. Aku nggak sanggup terus pura-pura tersenyum, padahal batinku selalu menjerit. Aku udah capek banget, harus pura-pura tertawa hanya untuk menyembunyikan air mata. Aku juga ingin bahagia. Aku capek kayak gini terus. Tolong beri aku jeda, agar mentalku tetap baik-baik saja. Eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti suami kalian kalau mau menceraikan kalian tinggal mukul-mukulin aja kalian. Sampai kalian ampun-ampun gak tahan kena pukulan lagi. Baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil. Harta kalian diambil. Menangis kalian. Belajar fikih. Itu kajiannya dalam itu. Tentang mengambil harta istri dan maharnya ketika dia minta cerai. Iya, betul. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepok tangan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya. Sekarang istrinya yang ambil alih. Ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya. Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati. Berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?"
Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum. Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini. Di saat itu harusnya kalian berdua panik. Tapi saya terus berjalannya waktu. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata, nih orang Kristen, maaf kata ya, ini orang Kristen edan kali ya. Kok gereja dibakar, kok malah nyanyi-nyanyi? Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa, Tuhan, kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan ini salah satu korban doa. Saya katakan, saya tuh nggak ada niat jadi pendeta, betul. Nggak ada tujuan saya jadi hamba Tuhan. Nggak ada niat saya. Karena saya cita dari kecil orang sudah dibesarkan di keluarga muslim. Sholat 5 waktu saya lakukan. Puasa di bulan suci Ramadan saya kerjakan. Dan sholat-sholat lainnya saya kerjakan. Itu nggak ada niat saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi karena firman Tuhan sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Pak, saat membakar gereja itu Bapak tega, Pak? Saya saat itu pikiran saya nggak ada kasih. Yang terpenting visi saya berhasil, karena saya benci kekristenan. Benci sekali saya dengan orang Kristen. Bahkan kalau lihat pendeta lebih benci lagi saya. Tapi sekarang berteman sama pendeta. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ini saya agak bingung nih ya, gimana membuat kontennya. Karena asli, dari tadi saya ketawa terus teman-teman. Saya terus tertawa ngakak melihat tingkah laku para Polycardos ini teman-teman. Ini asli ya, mereka ini kacau sekali teman-teman. Dan saya juga ingin mengucapkan ya, saya turut bersedih atas apa yang menimpa Edis ya, Edis TV teman-teman. Ya, kita ketahui bersama bahwa Edis baru-baru ini viral teman-teman, lantaran memposting sebuah video curhatan di TikTok-nya, di akun TikTok-nya, di mana Edis mengatakan bahwa dia capek, dia terlalu banyak beban pikiran, dia memendam rasanya, ya, rasa stres yang selama ini menghampiri diri Edis itu dia pendam, tetapi sekarang nggak bisa lagi dia pendam, dia udah nggak bisa berpura-pura untuk kuat. Karena hatinya hancur, teman-teman. Kenapa hati Edis bisa hancur? Ya lantaran dia yang setengah mati, dia yang debat, dia yang buat konten, dia yang terus-terusan live, tetapi Polycardos yang lain yang mendapatkan hasil. Ya, kasihan juga Edis ya, dia yang capek-capek, Polycardos yang lain yang memetik hasilnya. Saya kadang bingung gitu. Yang pertama, ya saya mau ketawa, ya kasihan juga si Edis. Tetapi di satu sisi, bukankah kalian bilang sedang membela agama? Ini membela agama atau lagi nyari duit gitu? Kalau membela agama, nggak dapat bayaran pun, ya biasa saja gitu. Karena upah kita itu kan di akhirat. Kalau kami umat muslim, berjuang melawan Polycardos ini, yang kami cari adalah ridhonya Allah. Yang kami cari, akhirat teman-teman. Bukan dunia. Kalau dunia ini bonus lah. Dapat monet lumayan, ya, dapat AdSense lumayan, dapat sawerannya alhamdulillah, tapi nggak jadi prioritas. Nggak jadi prioritas utama kami. Beda dengan Polycardos. Dan ini makin membuktikan bahwa Polycardos hanya nyari duit, teman-teman. Dengan postingan Edis seperti ini, makin membuktikan bahwa yang mereka cari itu ya duit. Mereka cuma cari kardus duit, kardus uang. Padahal, teman-teman, kalau kita mau lihat, Edis ini termasuk sekarang yang dapat kardus uangnya paling banyak juga. Tapi dia merasa masih nggak cukup. Masih rakus ya, akan hal itu. Nah, itu yang pertama mau saya bahas. Terus yang kedua, teman-teman, yang nggak kalah lucu, Polycardos ini masih kejang-kejang dengan ChatGPT, teman-teman. Masih kejang-kejang dengan ChatGPT, terutama setelah saya posting di kolom komunitas mengenai apa teman-teman? Teman-teman mungkin bisa langsung buka dan lihat.
saya ada taruh di komunitas. Ya, saya suruh teman-teman untuk cek sendiri, untuk ngetes sendiri. Dalam Bible, ya, Yesus lebih cocok digambarkan sebagai utusan atau Tuhan. Jawab dalam satu kata. Dan saya mengajak teman-teman untuk tes sendiri. Dalam posisi netral ya. Jangan diatur ChatGPT-nya untuk memihak kubu manapun. Maka ChatGPT akan menjawab sebagai utusan. Dan ini sudah ditiru, sudah dites oleh banyak orang. Dan saya yakin Andre Tunggal dan Pil Pahit yang saya tag di sini itu juga ikut melakukannya. Jadi mereka ikut melakukannya sehingga mereka kejang-kejang dan ngamuk. Ya, ini semua sudah tes. Ya, mereka sudah tes dan mereka mengatakan yes, bahwa jawabannya adalah utusan. Jadi saya melakukan ini cuman iseng-iseng aja gitu. Iseng-iseng tapi yang sebelah itu kejang-kejang teman-teman. Yang sebelah itu ngamuk-ngamuk. Ngamuk begitu luar biasa. Kok bisa mereka ngamuk? Ya saya nggak ngerti juga gitu. ChatGPT udah saya jelaskan dari awal. Itu adalah OpenAI, Artificial Intelligence, di mana dia mengakses data yang ada di internet. Kalau di internet datanya A, maka dia akan jawab A. Kalau di internet jawabnya B, dia akan B. Saya udah bilang ya, kalau di internet kita tulis, kita buat website yang banyak, atau kita pakai Wikipedia yang bisa diedit, kita tulis siapa itu Andre Tunggal, atau Pil Pahit. Ya, kalau kedua orang ini adalah Polycardus yang kerjanya menghujat, yang kerjanya memframing, membuat berita bohong dan sebagainya. Maka begitu kalian search siapa kedua orang ini, yang muncul adalah seperti yang kita tulis sebelumnya. Jadi ChatGPT itu tergantung yang di internet. Dan itu bisa berubah. Hari ini kamu tanya sama ChatGPT, dia bisa jawab A. Minggu depan kamu tanya, bisa jadi berubah. Kenapa? Karena yang di internet datanya berubah. Dia mengikuti data di internet. Dan saya sudah capek menjelaskannya. Ya, saya sudah capek menjelaskan, tapi Polycardus ini ya seperti biasa teman-teman. Bebal. Jadi baru-baru ini, si Pil Pahit ngamuk teman-teman. Saya kasih nampak ya. Ini Pil Pahit tiba-tiba ngamuk. Dia bilang saya ngamuk. Ya, jadi HMC ngamuk dibangunkan dari mimpi indah. Ya, dia bilang saya ngamuk karena dibangunkan. Padahal satu hari sebelumnya dia bikin video tentang saya juga. Mualaf ini akui Bro Andre Tunggal benar setelah coba sendiri. Jadi di sini dia menyatakan bahwa saya mengatakan hal sebenarnya. Bahkan tiba-tiba kolom komentarnya banyak emoji gitu. Ya, banyak emoji gitu. Nih, ada yang bilang, wah, akhirnya dia bertobat dan sebagainya gitu kan. Untuk hal ini HMC benar dan sebagainya gitu kan. Tetapi di satu sisi ngamuk-ngamuk juga mereka sama saya. Ya, padahal saya jelaskan sesuai. Ya, kalian bisa baca di sini teman-teman. Ya, mereka bilang, wah, ya itu kebenaran dan sebagainya gitu. Jadi aneh sekali. Pernyataan dia sendiri kontradiksi. Betul nggak? Di sini dia bilang bahwa saya membuktikan dan mengakui bahwa Andre Tunggal benar. Pernyataan apa yang benar dari Andre Tunggal? Pernyataan bahwa ChatGPT itu tergantung setelan kita. Tergantung apa yang ada di internet. Ya. Jadi dia bilang, saya mengakui. Tapi tiba-tiba, lantaran saya posting hal ini, ya, setelah saya posting hal ini, ngamuk dia teman-teman. Ngamuk, tiba-tiba Pil Pahit menuduh saya ngamuk. Ya, dia menuduh jadi HMC ngamuk. Padahal bagi saya sama saja gitu. Saya berkali-kali sudah bilang, standar kebenaran Islam itu bukan tergantung dengan ciptaan. Bukan tergantung dengan AI. Bukan tergantung dengan orang. Nggak ada. Mau semua orang bilang salah, mau semua AI bilang salah, atau semua manusia mengatakan Islam salah, apakah Islam menjadi salah? Enggak. Islam tetap benar. Ini semua manusia yang hidup sekarang murtad. Murtad mengatakan Islam salah. Apakah Islam jadi salah? Nggak ada teman-teman, nggak peduli. Allah tetap benar. Allah tetap maha benar teman-teman. Nggak bisa kita lawan. Jadi nggak tergantung dengan makhluk. Ya, ini yang teman-teman sebelah harus tahu. Ya. Tapi di sini saya ingin mengatakan bahwa Pil Pahit seharusnya daripada sibuk dengan ChatGPT, seharusnya Pil Pahit menghubungi Edis teman-teman. Jadi daripada Pil Pahit ini sibuk membuat konten tentang ini ya Lily J,
ya ngamuk-ngamuk dengan ChatGPT. Ya. Dari kemarin dia ngamuk-ngamuk dengan ChatGPT. Jadi daripada kamu sibuk ribut dengan ChatGPT, lebih bagus kamu menghubungi Edis. Menghubungi Edis untuk apa? Minta maaf. Yang pertama minta maaf, yang kedua ya mungkin ada sesuatu yang bisa kamu tawarkan. Kan kamu dapat duit lumayan banyak nih dari konten-konten kamu. Dari konten-konten Edis sebenarnya, bukan konten-konten kamu. Konten-konten Edis yang kamu upload. Harusnya kamu mintalah permisi dengan Edis. Kamu bagi keuntunganmu sedikit buat Edis. Karena kasihan Edisnya, lagi nangis-nangis dia. Nah, kita dengar nih ya. Iya. Kalau Mbak Ica ini di mana, Medan? Aku di hatimu, Bang Juma. Huhui, masa sih? Sekarang kita lagi mau PDKT sama Bang Juma. Asik diriput. Kenapa? Kayaknya gimana banget. Bang Juma duda katanya, pas banget ya kan? Siapa sih yang buka rahasia ini? Aduh ampun dah. Bang Juma duda ya, pas banget nih Bang Juma. Iya. Penasaran aku, yang lain-lain sudah pada on cam, cuma Bang Juma yang belum. Gak kesian, ntar gak bisa. Mbak. Ketika di hadapan Bang Juma termehek-mehek. Hatiku dan hatimu tak mungkin berpisah. Saya yakin Bang Juma ini pasti on cam demi saya. Huhui, masa sih? Masa kita yang ngejar laki-laki? Ya kan? Berharap untuk dilamar. Dulu saya sharing di tikung teman kan. Kita yang memulai start duluan, kita yang mendekati, kita yang kenalan. Nyatanya teman kita pula yang sampai ke garis finish dulu kan. Dia yang mendapatkannya gitu. Agak kecewa juga, tapi no problem. It's okay aja lah gitu kan. Berharap untuk dilamar. Hati tersiksa, tapi mulut ketawa juga kan. Kenapa Quran yang satu itu ada Sunni, ada Muhammadiyah, ada NU, ada apa namanya? Banyak bang. Wahabi. Sebenarnya aku udah capek banget. Banyak beban pikiran yang aku pendam sendirian. Banyak keluh kesah yang sulit kuceritakan. Jujur, saat ini aku sangat terjatuh dan ingin sekali menyerah. Aku nggak bisa terus pura-pura kuat, padahal hatiku sangatlah hancur. Aku nggak sanggup terus pura-pura tersenyum, padahal batinku selalu menjerit. Aku udah capek banget, harus pura-pura tertawa hanya untuk menyembunyikan air mata. Aku juga ingin bahagia. Aku capek kayak gini terus. Tolong beri aku jeda, agar mentalku tetap baik-baik saja. Berbeda-beda. Oke. Sama di Itu jawaban. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Nangis Edisnya, teman-teman. Kasihan. Dan itu saya screen recorder supaya teman-teman lihat bahwa itu memang Edis ya. Jadi kalian bisa lihat itu lagi live dan itu memang akun Edis. Akun resmi Edis. Jangan nanti Polycardus atau Laskar Polycardus bilang, itu fitnah, mana ada Edis posting seperti itu. Mana ada Edis lagi sedih. Nah, jadi supaya mencegah fitnah Polycardus, saya screen recorder saat dia live, dan saya tunjukkan bahwa akun itu yang posting. Akun yang live itulah yang memposting video dia sedang sedih. Ya, sedang sedih. Jadi buat pil pahit, ya, mending Anda bertobat. Ya, saya kasih nampak nih teman-teman, siapa yang buat Edis nangis. Jadi yang buat Edis nangis itu adalah pil pahit teman-teman. Yang dimaksud oleh Edis, supaya jangan lagi posting video, jangan lagi curi video dia, ya, jangan ambil video dia, karena gara-gara kalian ambil video dia nggak bisa diterima monetisasi. Sehingga penghasilan YouTube dia nol. Bayangkan dia buat konten capek-capek, penghasilan dia nol. Lantaran kalian duluan mencuri video-video dia. Dan orang yang mencuri videonya adalah pil pahit, teman-teman. Ini saya buktikan. 3 jam yang lalu, ini Edis ya. Kalian bisa lihat, ini Edis. Terus 2 hari yang lalu, Edis. Nih, ya muka si Edis seperti biasa. Ini Edis lagi, teman-teman. Nah, ya, Edis lagi, teman-teman. Edis. Ya.
Bang Ucup PI beri sertifikat halal darah Bro Edis TV. Nih, Edis lagi. Sulit dipikir Alkitab diturunkan per ayat. Ya, kasihan Edisnya teman-teman. Jadi Edis, video-videonya diambil oleh si pil pahit ini. Kasihan, dan yang nonton di sini banyak teman-teman, 18.000 nih, 24.000 nih, 13.000, ya banyak. Jadi kasihan si Edisnya teman-teman. Kasihan. Saya sampai, saya miris gitu. Saya pikir, ini Edis kok sampai seperti itulah. Sampai bikin video seperti itu kan artinya dia lagi dalam keputusasaan. Lagi dalam kesedihan. Ya. Dan orang-orang ini dapat keuntungan banyak. Tuhan negeri Mekah versus Tuhan Bani Israel. Muka Edis lagi. Yang nonton 37.000, 10.000, nih 32.000. Ya. Jadi tolonglah pengertiannya buat pil pahit. Gara-gara kamu, Edis sekarang lagi nangis. Edis nangis. Kalian bisa bayangkan, Edis sekarang itu numpang tinggal di negara orang. Belum dapat suaka. Dia sedang mengusahakan bisa dapat suaka juga. Bisa pindah warga kenegaraan. Jadi di situ, dia hidup di pedesaan sekarang. Di sana, ya, biaya hidupnya lebih mahal daripada Indonesia. Apapun cerita ya, walaupun di desa, ya biaya hidup lebih mahal. Dan sekarang dia cuma berharap dari apa? Dari gift. Dari gift doang, dari gift TikTok sama transferan. Memang transferan lumayan lah, karena dia kan salah satu Polycarpus utama. Jadi sekarang, di peta Polycarpus itu yang lagi berjaya, Edis, Agatha, ya, Agatha, Edis, Joseph, ya, terus juga Elia Miron, dan masih ada Mikana juga. Ya, Mikana, baru si RK. Jadi sekarang Polycarpus itu banyak. Dan karena Polycarpus banyak, tentu saja donatur-donatur terpecah. Kan begitu. Kalau dulu Polycarpusnya 10, donaturnya 100. 10 donatur, 1 Polycarpus. Ya, 10 sultan, 1 Polycarpus. Itu kita ambil contoh. Sekarang sultannya naik. Dari 100 mungkin jadi 150. Memang naik jumlah sultannya. Kita bisa lihat jumlah penonton channel Polycarpus kan tumbuh. Tumbuh mereka. Cuman Polycarpusnya naik sampai 3 kali lipat. Bermunculan wajah-wajah Polycarpus baru. Kalau dulu bagi ya 100 untuk 10, sekarang 150 untuk 30. Untuk 30, persaingannya berat. Harus makin menghujat. Harus makin sadis dalam menghujat. Kita ingat bagaimana Uti Watimena terpaksa menginjak Quran supaya Laskar Polycarpus senang. Supaya donatur senang. Supaya ngasih transfer lebih banyak. Karena Bu Uti waktu itu udah ketinggalan. 4 tahun yang lalu, dia jagoan. Dia dipuja-puji oleh Polycarpus dan Laskarnya. Tapi terakhir tahun lalu, Bu Uti ditinggalkan. Karena bermunculan wajah-wajah baru yang lebih sadis. Lebih jago menghujat. Mau nggak mau, Bu Uti harus ikut perkembangan zaman. Dia harus ikut permainan Polycarpus yang baru. Terpaksalah dia injak Quran. Supaya Laskar dan donatur senang. Dan Edis juga sama. Dia ngikut perkembangan sekarang ya. Dia sadar bahwa dia nggak bisa menghujat dari Indonesia. Bahwa dia akan kalah. Dia akan kalah dari Polycarpus yang lain. Kalau Polycarpus yang lain, minimal mereka nggak pernah tampak wajah. Jadi agak mending kalau menghujat. Ya, menghujat pun susah dicari. Kan dia pikir seperti itu. Jadi cara satu-satunya, ya dia kabur ke luar negeri. Di luar negeri, dia bisa bebas menghujat. Dan itu yang dilakukan Edis. Kenapa dia minggat? Dan saya ingat sekali, 2 tahun yang lalu, Edis pernah menghubungi saya. Dia minta tolong bagaimana supaya bisa sekolah di Singapura. Waktu itu dia galang dana, sampai saya ingat sekali ada anak kecil, buka celengan. Isinya 300-an ribu, dia kasih ke Edis, supaya Edis bisa kabur. Bahkan Edis pernah minta tolong sama Paul Jang, agar Paul Jang bisa membantu dia dapat suaka di Eropa. Tapi Paul Jang bilang, kamu nggak terkenal. Ya, karena saat itu Edis dianggap cuman kroco. Dianggap kroco zaman dulu. Kalau sekarang, ya kita harus akui, Edis lagi jadi jagoan. Lagi jadi jagoan Laskar Polycarpus. Salah satu yang lagi diagung-agungkan. Lagi banyak fansnya. Ya, jadi itulah kiprah si Edis. Dan Edis sekarang hidup dari mana, Bang? Kan gitu. Pasti banyak yang nanya. Edis sekarang hidup dari donasi, karena dia cantumkan nomor rekening juga.
Dan memang dia punya donatur-donatur, sultan-sultan. Tetapi kan hidup di luar mahal, teman-teman. Jangan sampai dia nanti mulung seperti Saifuddin kan gitu. Kan nggak enak juga. Masa setiap hari live di TikTok, tiba-tiba mulung. Kan nggak mungkin. Nah, jadi Edis sekarang berusaha dengan perbanyak frekuensi live. Pagi kita bisa lihat dia live. Siang sampai malam dia live. Udah imbang sama Agatha lah dia. Saya setiap buka TikTok ada dia. Ada dia lagi live. Jadi yang dia lakukan apa? Supaya saweran banyak. Supaya transferan barat banyak. Karena itu yang bisa diharap. Kalau YouTube dia nggak bisa dapat. Sebenarnya kalau dihitung-hitung, YouTube itu kecil. Lebih banyak yang transfer dia. Tetapi, kan sakit hati juga. Dia yang capek-capek debat, dia yang capek-capek live, yang ambil untung si pil pahit. Terus ada juga Polikarpus-Polikarpus yang lain yang upload video dia. Ya, ada banyak, tapi saya nggak usah tampilkan. Ada 6 saya lihat. Yang gede ya, itu yang gede aja ada 6. Belum sama yang kecil. Tapi saya nggak usah tampilkan karena nanti kalian penasaran dan nonton pula. Ya, tetapi saya udah datain. Ya, saya udah datain. Kalau pil pahit saya kasih nampak karena sekalian. Ya, saya kasih nampak bagaimana dia kontradiksi. Bagaimana si pil pahit ini begitu bodoh. Kemarin dia bilang A, hari ini dia bilang B. Nggak konsisten. Jadi yang mana yang benar? Saya belum bangun, atau saya memang dari awal sudah bilang bahwa ChatGPT itu ya tergantung setelan. Saya konsisten dengan omongan saya. Dan apa yang saya sampaikan itu kebenaran. A, saya bilang A. Ya, saya nggak pernah mau buat konten tipu-tipu seperti kalian. Nggak ada faedahnya. Dan kalau mengenai si Lili ya, Lili J ini Islam, Kristen, ateis, atau apapun, saya nggak tahu. Kenal aja enggak. Kan begitu, kenal aja enggak. Cuman setahu saya, dulu dia menikah, oten. Udah gitu. Masalah dia cerai, apakah dia mualaf, ya itu urusan dia. Betul tidak? Bisa jadi kan jadi mualaf. Kita nggak tahu. Ada orang dulu nikah Kristen, nah tiba-tiba sekarang udah mualaf. Karena mencari kebenaran. Apalagi setelah dia lihat ChatGPT. Dia belajar, wah ternyata salah. Ya udah dia putuskan mualaf. Apa salahnya? Orang mau jadi agama apa kok saya yang disalahkan? Kan saya cuma bilang, ini yang buat ChatGPT ini orang kafir. Saya tunjukkan siapa yang buat. Terus yang viralkan si Lili J. Kenal pun enggak, apologet pun bukan. Tinggalnya juga di luar. Terus yang ngamuk kalian. Kan aneh. Betul nggak? Yang ngamuk kalian. Ngamuknya kepada kami. Nggak nyambung. Kan udah saya bilang, kalau kalian mau maki Lili J, kalian mau kata-katain dia apapun, atau kalian kata-katain ChatGPT, itu urusan kalian. Kami nggak masalah. Tapi jangan fitnah. Kan begitu. Jangan fitnah. Nah, jadi kembali, buat Edis, harusnya ya, Edis, tegur langsung, Dis. Saran saya kamu hubungi tuh, Polikarpus yang mengambil video kamu. Karena memang di TikTok ini nggak enaknya gitu, teman-teman. Kita yang live, orang-orang ikut siarkan, kita nggak bisa strike dia. Beda dengan StreamYard ataupun Zoom. Kalau StreamYard, ya pakai YouTube langsung, orang ngambil video kita bisa strike. Kita bisa laporkan dia. Dia kena strike nanti. Ya, zaman dulu kan sering ya, bagaimana Louis Prasetyo pernah strike Wak Labu. Ya, saling strike sering. Saifuddin juga pernah strike saya, teman-teman. Jadi saya pernah ambil video dia, rupanya durasinya cukup panjang. Jadi misalnya dia 10 menit, saya cuma 8 menit, saya kena strike. Saya kena strike sama Saifuddin. Kalau di YouTube bisa, kalau di TikTok nggak bisa, teman-teman. TikTok tidak bisa mengenali siapa yang duluan. Jadi YouTube itu sama TikTok nggak ada kerjasama. Malah saingan kan, mereka saingan. Jadi YouTube dia nggak bisa tahu siapa yang punya aslinya. Walaupun kamu komplain, kamu bilang, ini kan muka saya. Ya misalnya Edis banding. Dia banding di YouTube, dia bilang, ini kan muka saya nih, video saya. Saya yang original. YouTube nggak peduli. Karena dia lihat kamu ambilnya dari TikTok. Salahnya di situ. Jadi siapa duluan? Siapa yang lebih besar juga gitu? Siapa yang lebih berpengaruh? Apalagi, ya memang itu resikonya. Mungkin saya sharing juga sedikit buat informasi ya. Buat teman-teman agar tahu. Ini juga dialami oleh apologet-apologet muslim. Contoh, Ustadz Wafi. Ustadz Wafi itu channelnya dismonet, nggak bisa monet juga. Lantaran apa? Lantaran kalau Ustadz Wafi debat di TikTok,
Itu yang live kan banyak. Yang upload videonya juga banyak. Jadi Ustadz Wafi yang original dianggap sebagai copy. Kasihan juga Ustadz Wafi sama. Ustadz Wafi mengalami hal serupa dengan Edis. Cuman bedanya Ustadz Wafi nggak koar-koar. Ustadz Wafi nggak peduli gitu kan, karena memang tujuannya siar. Rezeki dari Allah. Kalau memang nggak dapat rezeki dari YouTube, dapat yang lain. Kan gitu, dapat dari yang lain. Begitu juga dengan Unirifa. Unirifa juga sama, channelnya dismonet teman-teman. Nggak bisa monet. Itulah kenapa sekarang Unirifa sama saya kerjasama, kita buat nama channelnya Unirifa Reaction. Sama Unirifa Menampol. Ya kalian searching aja, Unirifa Menampol, sama Unirifa Apologet. Sedangkan kita punya video, kalau di TikTok itu akan diambil orang. Jadi Unirifa juga udah tahu, debat dia di TikTok akan diambil semua orang. Jadi ya sudahlah. Ya sudah, kalaupun nanti diterima monetnya, alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau nggak dapat ya udah. Nah, kita nggak akan lebay seperti Edis, teman-teman. Ya nggak akan lebay. Dan sebenarnya lebih terpuji kalau Edis minta tolong. Saya lagi susah nih di Amerika. Ya, makanan mahal, biaya hidup mahal. Bantulah saya. Nah, itu nggak masalah, lebih bagus. Daripada dia sedih-sedih seperti ini gitu kan. Daripada dia nyalain orang lain. Ini kan nyalain channel-channel Kristen yang lain. Channel-channel apologet yang lain. Ini aneh. Ya, saya kasihan aja gitu sama Edis. Dan buat Pil Pahit, harusnya Anda sadar diri gitu. Kalau sampai Edis sudah ngomong seperti ini, terus Pil Pahit dan channel Polikardus yang lain nggak ada kesadaran, nah ini kelewatan. Tolonglah kesadarannya. Minimal bagi hasil kayak, ya kan kamu misalnya dari video Edis dapat berapa, kamu kasihlah dia setengah. Itu lebih fair. Lebih adil. Saya dari dulu seperti itu. Bahkan, jangankan sama Muslim. Polikardus yang punya kontribusi di channel saya, itu saya bagi. Silakan kalian tanya sama Demian, ya, Luga, dan sebagainya. Ya, dulu Niken, Wak Donat aja saya bagi. Yang begitu jahat. Dan Wak Donat pun padahal dapat untung juga kan. Wak Donat kalau ikut sama saya, sama-sama live, saya dapat konten, dia dapat konten. Tapi tetap saya bagi. Kalau dia nggak pernah bagi saya. Tapi nggak masalah. Kenapa? Ya udah, kita menghargai orang. Kan begitu. Dan sekali lagi, ya ini bukan, udahlah, saya mau ketawa, susah juga. Kasihan si Edis sih. Saya dari kemarin mau ganggu dia. Ya, saya mau tanya sama Edis gitu. Cuman nggak dikasih naik sama dia. Dari kemarin saya mau naik ke room dia, tapi dia tahu, nanti saya akan gangguin dia. Jadi nggak dikasih naik sama si Edis ini. Ini memang resiko. Resiko kita kalau live di TikTok seperti ini, dan ya sudah gitu. Tujuannya apa? Kan kembali ke motivasinya. Kalau motivasinya memang untuk siar, ya udah gas aja gitu. Kenapa sih? Dulu saja, saya ya, waktu sama Luga, bahas surga neraka, bahkan waktu saya angkat Luga jadi nabi ya, waktu saya viralkan dia jadi nabi, itu di tempat saya yang nonton cuma 100-an ribu. Yang Luga ngaku jadi nabi. Yang nonton 100-an ribu, channel lain tahu nggak teman-teman? Yang angkat video tersebut, yang nonton berapa? Jutaan teman-teman. Ada yang 2 juta lebih, ada yang 500 ribu, ada yang 300 ribu, ada yang 200 ribu. Begitu juga dengan kesaksian waktu saya mualaf. Ya, kesaksian saya di-upload di channel lain, ada yang sampai 2 juta teman-teman. Ada yang sampai 2 juta, bayangkan. Begitu juga dengan video-video saya yang lain. Apakah saya permasalahkan? Enggak teman-teman, itu rezeki. Dan saya yakin rezeki nggak akan tertukar. Ya, rezeki itu nggak akan tertukar teman-teman. Dan saya sudah buktikan, bahkan saya sering ngobrol dengan beberapa teman dan mereka terakhir terbuka juga pikirannya. Jadi saya ambil contoh ya, ada teman ngomong gini, Bang Jul, oh saya ini ada project gini-gini, wah mantap nih, penghasilan saya akan naik jadi 2 kali lipat. Yang sebelumnya saya dapat dari sini, begitu ada ini nanti jadi 2 kali lipat kan gitu. Ternyata, begitu dia ada project berikutnya, yang awal ini, yang penghasilan pertama turun. Jadi begitu dihitung sama aja sebenarnya. Penghasilannya sama aja, karena memang jatah kamu tuh segitu dari Allah. Rezeki kamu tuh segitu. Ya, jadi rezeki kamu tuh segitu. Jadi kamu setengah mati pun, kalau rezeki kamu segitu, ya udah segitu teman-teman. Jadi bukan karena hebat kita, bukan karena kerja keras kita, tapi memang rezeki itu dari Allah. Ini yang kalian harus tahu.
Edis, walaupun channelnya nanti monet, ya, walaupun orang-orang lain ini nggak upload lagi videonya, kalau memang rezekinya segitu akan segitu. Nanti mungkin yang dari TikToknya yang turun, atau nanti transferan dia yang turun, itu akan segitu-gitu aja. Jadi kembali, rezeki dari Allah berapa, ya udah segitu. Dan termasuk untuk orang kafir ya. Orang kafir juga akan dapat rezeki dari Allah, karena memang seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, loh, kenapa orang-orang kafir nih banyak yang kaya? Ya karena memang mereka juga dapat rezekinya, teman-teman. Apalagi kalau mereka ada berbuat sesuatu ya, berbuat kebaikan, dia akan dibalas di dunia. Jadi jangan terkejut kalau orang kafir itu lebih condong. Ya kenapa mereka lebih gampang secara materi kaya? Ya karena memang mereka dapat balasan di dunia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi mereka kan nggak ada halal dan haram. Usaha semua halal. Kalau kita kan nggak bisa gitu. Kita banyak pertimbangan. Kalau mereka enggak. Nah, jadi mereka lebih bisa ngegas. Apapun digas, kan gitu. Ya, jadi, buat pil pahit, saya sarankan Anda daripada sibuk urusin ChatGPT, urusin yang lain, ya mending Anda hubungilah Edis. Ya, karena itu udah mellow kali loh, teman-teman. Dia sampai pakai kalimat-kalimat tuh udah sedih sekali gitu. Dia bilang dia capek, beban pikirannya banyak, selama ini dia pendam, dia nggak bisa cerita keluh kesahnya, dan dia sekarang lagi sangat terjatuh, bahkan ingin menyerah. Bayangkan, Edis sudah mau menyerah, teman-teman. Ya udah mau menyerah, hatinya hancur. Dan yang bisa dia lakukan apa? Minta tolong kesadaran channel-channel Polycardus. Walaupun saya nggak yakin ya, saya nggak yakin Polycardus ini akan berhenti mengambil video Edis. Silakan dicek. Nanti kita akan lihat ya, benar nggak yang saya sampaikan. Bahwa saya berani mengatakan bahwa nggak mungkin nih, channel-channel Polycardus berhenti mengambil video Edis. Karena bagi mereka, ini kan keuntungan. Rugi gitu kan. Rugi kalau nggak diambil. Nah, itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan buat Edis, semangat Dis. Ya, jangan jangan melo sekali. Toh Anda juga masih banyak donatur, banyak sultan kan gitu. Kalau mereka di TikTok ini kan sultan mereka bilang. Apalagi Edis kan gitu. Salah satu Polycardus utama sekarang. Ya, Polycardus utama dia. Imbang sama Agatha. Jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan. Ya buat pil pahit dan juga buat Edis. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.